kita harus lihat peristiwa ini sebetulnya peristiwa yang penting ya, dari sekian banyak peristiwa dalam sejarah Republik kita untuk memperjuangkan eksistensi Republik Indonesia waktu itu. Serangan umum 1 Maret ini berlatar belakang terhadap apa yang terjadi di akhir tahun 1948, yaitu ketika Belanda melakukan agresi militer Belanda yang kedua ketika itu ya. Jadi agresi militer Belanda yang kedua ini ditujukan sebetulnya untuk mengakhiri keberadaan Republik Indonesia dengan cara menawan atau menahan para pemimpin Republik Indonesia, yaitu Soekarno, Hatta, dan juga kabinet yang ketika itu ada di Yogyakarta dan kemudian dibuang keluar Jawa. Belanda selalu melakukan propaganda bahwa Indonesia sudah tidak ada. Soekarno Hatta sudah ditangkap, angkatan perangnya sudah lumpuh, sudah dihancurkan. Nah, tetapi diplomat-diplomat kita di PBB itu tetap melakukan kegiatan. Itu akhirnya menjadi persoalan Indonesia Belanda menjadi persoalan di PBB. Dan salah satu upaya yang lain untuk membuktikan bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak berakhir dengan adanya agresi militer Belanda yang kedua itu adalah kemudian pihak TNI dan beberapa pimpinan dari Indonesia itu menyiapkan satu serangan umum yang kemudian itu bisa membuktikan kepada dunia bahwa keberadaan atau eksistensi Republik Indonesia tidak berakhir dengan ditawannya Soekarno dan Hatta. Ini yang berperan itu bukan hanya satu orang, dan yang berjasa pun bukan hanya satu orang, banyak. Kemudian kalau kita bicara tentang siapa yang punya gagasan, ada macam-macam versinya. Dalam sejarah kita harus merujuk kepada sumber. Kita bisa merujuk kepada laporan dari Banaran. Buku ini memoir dari Letnan Jenderal TB Simatupang yang pada saat masa revolusi dia menjabat sebagai Wakil Panglima Angkatan Perang. Pada tanggal 18 Februari 1949, Jenderal Simatupang waktu itu kedatangan tamu namanya Kolonel Bambang Sugeng. Dia catat pertemuan itu dalam buku tersebut. Itu buku ini diterbitkan pertama kali tahun 1960. Ya. Di dalam catatannya Jenderal Simatupang bilang, dalam pertemuan itu Kolonel Bambang Sugeng memiliki gagasan untuk menyerang Yogyakarta, menyerang secara serentak gitu ya. Dan menurut Jenderal Simatupang, serangan yang spektakuler itu sangat dia setujui gagasan itu karena akan memberikan dampak kepada diplomasi. Saya punya dokumen kecil karena saya fotokopi dari Arsip Nasional. Lembaran kecil itu bunyinya di atas surat perintah. Lalu tanggalnya 25 Februari. Isinya adalah diperintahkan kepada Overste Soeharto untuk mempersiapkan serangan besar-besaran ke ibu kota, Yogyakarta. Siapa yang menandatangani surat perintah itu? Ialah Kolonel Bambang Sugeng. Di situ yang namanya Kolonel Bambang Sugeng yang menarik perhatian. Dalam arti kata dia memberikan saran. Nah, persoalannya adalah apakah dia yang mengambil inisiatif atau dia diperintahkan oleh atasan yang lebih tinggi. Ide untuk serangan ini kan dibicarakan banyak orang. Bahwa keputusannya untuk menyerang kapan, restunya dari mana, bagaimana, itu kan tentunya akan terkait pada pimpinan. Kalau di dalam militer itu nggak ada bawahan punya ide, dia merintah. Pasti hierarkis ke atas. Di atas Soeharto ada Kolonel Bambang Sugeng. Di atas Kolonel Bambang Sugeng ada Komando Jawa, Kolonel Nasution.
di atas Nasution tentu saja ada Jenderal Sudirman, ada Sultan sebagai menteri, dan Sudirman sebagai Panglima Besar. Serangan umum 1 Maret itu kerja kolektif, semua terlibat. Kalau kita sebut tokoh, siapa tokoh ini, tokoh itu, iya betul ada. Tapi tokoh itu pun tidak bisa kita sentralisir kepada satu orang. Ketika Kepres ini keluar, orang bertanya, di mana nama Soeharto? Karena apa? Karena selama ini peristiwa serangan umum 1 Maret 49 itu identik dengan figur Soeharto. Sehingga ingatan kita yang dominan itu mengingat Soeharto lah yang identik dalam peristiwa ini. Sehingga ketika Kepres ini tidak menyebutkan Soeharto, semua bertanya di mana Soeharto. Tapi tidak ada satupun orang yang bertanya di mana Bambang Sugeng, di mana Simatupang, di mana Gatot Subroto, nggak ada. Cuman Soeharto yang ditanya. Ya, saya kira itu masalah yang mungkin bertumpu kepada hal-hal yang di luar masalah kesejarahan ya. Mungkin interpretasi tentang bagaimana sebetulnya peran Pak Harto ketika itu dalam peristiwa serangan umum 1 Maret. Nah, selama berpuluh-puluh tahun, terutama pada masa pemerintahan Orde Baru, peran kesejarahan Pak Harto ini menjadi fokus utama. Karena beliau ketika itu tentu saja sebagai presiden. Kerumitannya justru terjadi di situ. Karena Soeharto yang memulai, mengatakan bahwa dialah yang mengambil inisiatif. Nah, tetapi pandangan seperti ini tentu saja juga tidak disetujui ataupun tidak diamini oleh semua pihak ya. Tentu saja juga ada interpretasi yang berbeda yang mungkin melihat peran Pak Harto ya ada, tapi mungkin tidak sesignifikan atau sebesar yang selama ini ditunjukkan dalam berbagai macam sumber-sumber sejarah yang diproduksi di masa pemerintahan Orde Baru. Nah, karena itulah kemudian muncul Kepres ini. Kepres adalah produk politik, bukan produk historiografi, bukan produk dari sejarawan. Bahwa Kepres ini memiliki sandaran produk historiografi, iya, tapi dia bukan produk sejarawan. Kalau begitu produk sejarawan apa? Produk sejarawan, produk historiografinya adalah naskah akademik. Kalau ada tuduhan katanya membelok-belokkan sejarah, yang dicek naskah akademiknya. Ada nggak nama Soeharto di situ? Peran Pak Harto memang ada, tapi sampai sejauh mana kita ingin menempatkan peran kesejarahan Pak Harto itu di dalam konteks sejarah Indonesia. Nah, itulah yang kemudian bisa berbeda dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang lain. Jadi kita harus menempatkannya dalam konteks itu. Tentu saja pemaknaan kesejarahan itu selalu dinamis kalau dikaitkan dengan versi yang ingin disampaikan oleh pemerintah. Tapi ada satu hal yang harus terlepas daripada apa yang dilakukan oleh Soeharto. Ada satu hal yang sangat penting pada Soeharto. Sebagai komandan Wehrkreis III, dia yang mengatur pertempuran itu. Dia yang mengatur strategi pertempuran di lapangan. Itu yang penting juga untuk dicatat. Tapi saya tidak persoalkan apakah masuk SK atau tidak. Saya cuma memberikan fakta ini. Ya, ada persamaan, ada perbedaan, dan sebagainya. Tetapi, ya memang harus dijelaskan secara baik adalah peranan dari masing-masing pihak. Jadi jangan ada klaim-mengklaim